Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Anggraini dengan NIM 230213700077. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia. Pengertian ekonomi Islam. Menurut salah satu pakar ekonomi, Monzerkaf, ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Sementara menurut M.A. Manan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Karakter ekonomi Islam. Karakter ini diciptakan secara turun-temurun sejak zaman Nabi Muhammad. Selain itu, karakteristik ekonomi Islam tentunya berlandaskan pada syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan tentunya memiliki sifat yang universal. Mengenai karakteristiknya, sistem ini berlandaskan pada Islam dan kebersamaan dan memiliki karakter sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Kegiatan ekonomi Islam memiliki cita-cita yang luhur dan pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam. Seperti diketahui, ekonomi syariah memiliki prinsip tersendiri yang dilandaskan pada ajaran agama Islam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya, melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang terakhir, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab yang dibayarkan zakatnya. Tujuan ekonomi Islam. Dijelaskan bila ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu kebebasan individu, persaudaraan dan keadilan universal, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, dan yang terakhir, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Masalah pokok ekonomi Islam. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu what, how, dan for whom. Yang pertama, what, atau barang apa saja yang diproduksi. Masalah pokok ekonomi ini berkaitan dengan produk apa saja yang akan dihasilkan, serta bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ketika telah menentukan produknya, produsen harus memperhatikan bagaimana barang atau jasa tersebut akan diproduksi dan bagaimana ketersediaan sumber daya beserta faktor produksinya. Yang ketiga, for whom, untuk siapa? Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Permasalahan untuk siapa tidak hanya mengenai siapa yang akan menikmati produk yang akan dihasilkan, tetapi juga mencakup siapa-siapa saja yang akan memperoleh manfaat dengan adanya produksi tersebut, termasuk pelaku produksi. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allah lah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Yang kedua, adli atau keadilan. Dalam Islam didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan. Maka dari itu,
diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah di dunia. Yang keempat, khalifah atau pemerintah. Khalifah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual Allah Subhanahu wa taala, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainability atau keberlangsungan hidupnya. Yang kelima, ma'ad atau hasil. Pada dasarnya, manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang. Dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dan belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara. Dan masih banyak contohnya. Dalam perspektif Islam di dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya, dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi mengandung arti menggunakan alat-alat atau variabel instrumental untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, dalam suatu perusahaan dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, kepemilikan berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna malakah, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fikih mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sebagai menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan atau mentasarufkannya. Kesimpulannya adalah cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia adalah bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama dapat menjadi bentuk ibadah. Islam mengajarkan pentingnya integritas, etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam suatu aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, Islam mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna, adil, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.